Ya betul. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapati khususiyat atau kelebihan wujud kita dan anugerah dari Tuhan berupa kasab hisi. Masya Allah lah, kasab hisi ini apa katanya nih? Nah, jadi karena tamu kita sudah datang nih, jadi kurang lebih jam. Tapi harapan kita adalah apa tadi, mengamalkan isi hadis Nabi kalalah atau perkataan ulama apa tadi, udkuru mahasina mautakum, ya, maka sebutlah orang-orang mati kamu, apalagi orang mati tadi orang wali, inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Pada ketika disebutkannya biografi atau khususiatnya, misalnya karamatnya guru salah satu daripada wali Allah itu, maka kita tuh diwajibkan sebabnya turun rahmat bagi yang mendengar dan membacanya itu di manaqib Syekh Saman Al-Madani kayak gitu. Khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim kullu dal fi halakiz zulam wal juhala wa ikhtara minhum zuhad wal hukama wal qurama wa qaddala minhumul arifin billahi was safati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbah wa atla'ahum haqiqatal asya minal ard was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in lahum bisanin ila yaumil jaza au ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, marilah alhamdulillah syukur yang tak terhingga, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah limpahan karunia-Nya, anugerahnya, sehingga kita pada kesempatan siang hari ini diberikannya waktu untuk berkumpul dan diberikannya berupa kesehatan, yaitu suatu hajat, suatu keperluan, yaitu untuk membacakan geografinya salah satu daripada aulia Allah, waliyun min auliya ta'ala, yaitu Al-Syekh Al-Alimul Alamah Al-Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Al-Alimul Alamah Al-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani bin Al-Albilah bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Manap, juret beliau adalah bin Abdul Ghani
anak daripada Abdul Ghani, Kiai Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alimul Alamah Mufti Khalid. Nah, dan bin Al-Alimul Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Al-Asad Al-Banjari. Nah, atau disebut juga keturunan beliau yang ke Gurus Kumpul ini adalah ke-8. Beliau dilahirkan yaitu pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura. Selama di Tunggul Irang beliau tidak menyusu dengan ibunya, hanya mengisap liur Al-Arif Haji Abdurrahman atau Haji Aduk sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil beliau adalah Husairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi bagi orang-orang yang pilihan yang sudah ditentukan Allah SWT. Beliau adalah salah seorang anak yang punya sifat-sifat dan pembawaan yang lain dari yang lainnya. Di antara adalah beliau tidak pernah tersilam atau biar kita termimpi basah. Nah, gitu. Al-Alimul Alam Al-Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Nah, di dalam lingkungan keluarga beliau, yaitu adalah neneknya gurunya pertama yang selalu berada di sampingnya. Al-Arif Billah guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang memimpin beliau. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua Al-Arif Billah, beliau dalam keadaan yang sangat lemah ekonominya. Namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sangat sangu. Nah, setelah pulang daripada ngaji diberi bekal sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad, namanya guru Muhammad Zaini ini adalah guru Muhammad Hasan kesayangan yang mengajar Al-Quran. Karena penting membaca Al-Quran itu adalah kita sama-sama pada mengamalkan daripada hadis Nabi yang berbunyi apa? Hadis Nabinya, sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Jadi orang yang guru dan murid itu bagus. Nah, inilah salah satu keistimewaan abah beliau Gurus Kumpul ini. Maka sebagai balas kebaikannya guru tadi, maka setiap pulang daripada mengaji tadi, Gurus Kumpul disangui oleh abahnya sebotol minyak yang diberikan kepada gurunya. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun, kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Masya Allah. Adapun guru-guru Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat Tahadriyah dia di Keraton. Yang pertama Guru Mazini Umar, kedua Guru Abdul Mu'is, yang kedua di tingkat Tahdiri Ibtadiyah Darussalam. Banyak tingkatan ngarang-ngarang sekolahnya lah. Nah, banyak guru beliau nih, terutama salah satunya adalah Guru Sulaiman, Guru Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahali Abdul Batir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Rafi'i, Guru Syahran. Selanjutnya lagi di tingkat Sanawiyah Al-Alawi Darussalam,
Guru Haji Husin Dahlan, Guru Haji Saman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Sa'ranis Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Saman Muda, Al-Alim Al-Fadil Haji Saman Abdul Jalil. Guru-guru di bidang tajwid yaitu Al-Alim Al-Fadil Haji Sa'rani Arif, Al-Alim Al-Fadil Al-Qari Al-Hafiz Haji Nasrun Tahir, Al-Alim Al-Fadil Haji Aini Kandangan. Guru-guru khusus tasawuf dan suluk, guru sufi tasawuf masalah hati, Al-Alimul Alamah yaitu guru Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil. Mungkin pernah sejalan Pak, pernah di Bangil kan. Al-Alimul Alamah Haji Palak Bogor, Al-Alimul Alamah Al-Qutub As-Syekh As-Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah ini di Makkah nih, Amin Qutbi. Sanat-sanat dalam berbagai bidang ilmu tarikat diterima dari Al-Alimul Alamah Al-Qutub As-Said Muhammad Amin Qutbi sendiri. Terus Al-Alimul Alamah Al-Qutub As-Syekh As-Said Abdul Qadir Al-Bar, Al-Alimul Alamah As-Said Muhammad bin Al-Awi Al-Maliki, Al-Alimul Alamah As-Syekh Hasan Mas Said, Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Yasin Padang, Al-Alimul Alamah Kiai Palak Bogor, Al-Alimul Alamah Syekh Ismail Yamani, guru pertama secara rohani atau mimpi, Al-Alimul Alamah Ali Junaidi Brau bin Ali, Al-Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alimul Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Al-Rasad Al-Banjari, Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan. Kemudian Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Palak, yang seterusnya Kiai Palak menyerahkan kepada Al-Alimul Alamah Al-Alimul Syekh Qutub As-Said Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, atas petunjuk Al-Alimul Alamah Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Muhammad Al-Fadil Qadi Muhammad bin Asiyah binti Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Oh ya, jadi belajar masalah Nur Muhammad langsung kepada guru Qadi Haji Muhammad bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh, jadi Haji Mahmud bin Asiyah ini anaknya daripada Datuk Kelampayan Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antaranya adalah Al-Alimul Fadil Haji Muhammad tersebut di atas. Ya betul. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapati khususiyat atau kelebihan wujud kita dan anugerah dari Tuhan berupa kasab hisi. Masya Allah lah, kasab hisi ini apa katanya nih? Nah, jadi karena tamu kita sudah datang nih, jadi kurang lebih jam. Tapi harapan kita adalah apa tadi, mengamalkan isi hadis Nabi kalalah atau perkataan ulama apa tadi? Udkuru mahasina mautakum. Ya, maka sebutlah orang-orang mati kamu, apalagi orang mati tadi orang wali. Inda dzikril aulia tanzilur rahmat. Pada ketika disebutkannya biografi atau khususiatnya, misalnya karamatnya guru salah satu daripada wali Allah itu, maka kita tuh diwajibkan sebabnya turun rahmat bagi yang mendengar dan membacanya itu di manaqib Syekh Saman Al-Madani kayak gitu. Nah, jadi salah satu daripada daripada karamahnya guru sekumpul itu, langsung aja kita sebut guru sekumpul adalah sini mendapatkan kasab sisi. Kasab sisi itu ujar sebagian guru kita juga pernah mendengar, karena guru ini bisa menyembati apa-apa ada yang di rumah orang ini. Nah, mohon maaf jar guru tersebut tadi sampai-sampai orang berkekudaan tahu sidin. Nah, tapi itu disembunyikan oleh guru aja, karena saking guru tadi hendak menyembunyikan daripada kasab hisi itu. Kalau mungkin dimaksud daripada kasab hisi, guru diantara guru-guru tadi menyebutkan mungkin salah satu daripada muridnya guru sekumpul ini. Lanjut, sewaktu beliau siahah, nah siahah ini berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam, Masya Allah, kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya.
berarti bagus banget nih caranya zaman ini lah, ada guru kumpul ulang tahu kita langsung berupa tanaman itu sih, dan tanaman tadi berpanggil lawan guru tersebut, jadi menyebutkan manfaat dan apa namanya manfaat lah daripada bisa jadi obat ini. Begitu pula batu-batuan dan besi-besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian. Nah, ujian itu disambat sidin. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan muka kapal tersebut di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai panjangannya, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia, kapalnya para wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaga hingga beliau jatuh tersungkur. La haula wala quwwata illa billah. Tak saja presiden malam Jumat, beliau pun langsung terbangun pada malam Jumat. Beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Jadi seminggu kemudian bermimpi pulang, dan begitu pula pada Jumat yang ketiga. Nah, menitir tiga Jumatnya, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa, namun ada kelebihan juga, apa namanya itu, ada ahlinya dah. Karamat al-alim wal-alibillah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghanis kumpul, diantaranya ketika beliau masih tinggal di Karatun, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan. Dibuat ke YouTube lagi, aku tahu. Buat di YouTube. Raminya nah. Terima kasih telah menyimak video ini dan nantikan video kami selanjutnya.